Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian masih pada sehat, kuat, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi atau cara membuat VLAN. Kemarin kita hanya berbicara tentang teori. Nah, hari ini kita akan coba mempraktekannya bagaimana cara membuat VLAN itu. Nah, kita mulai dari membuat VLAN yang paling sederhana dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Nah, nanti setelah dipahami, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, dan semoga pertemuan selanjutnya kita bisa atau dapat praktek untuk membuat VLAN. Baik, untuk membuat VLAN kita biasa menggunakan Cisco. Jadi VLAN yang disetting itu kita menggunakan Cisco. Nah, untuk membuat VLAN itu bisa dengan simulasi software bawaan Cisco, yaitu Cisco Packet Tracer, ya, itu aplikasi simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini bisa di-download di internet, bahkan untuk smartphone Android juga bisa. Di Play Store kalian bisa mendownload Cisco Packet Tracer. Kalian bisa membukanya di sana atau mendownloadnya. Oke, kita langsung praktek ya, bagaimana cara menggunakan atau membuat VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, kita harus download dulu ya Cisco Packet Tracer-nya, diinstal. Terus kemudian ini ada, setelah diinstal ini pasti muncul di sini ada nih aplikasinya, namanya Cisco Packet Tracer Student. Kita double klik saja untuk membukanya. Oke, kita tunggu aplikasi terbuka. Nah, ini udah terbuka, kita perbesar aja biar enak gitu lihatnya. Oke, langkah pertama dalam membuat VLAN, kita perkenalan dulu ya. Ini untuk mengenai, mungkin kalian masih baru atau baru lihat ini simulasi atau aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, yang di bawah sini ini tuh adalah device atau alat-alat yang bisa digunakan dalam membuat sebuah jaringan. Yang pertama ini adalah routers. Nanti routers itu akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Lalu switch. Nah, ini switch kemarin yang ditanyakan oleh rekan-rekan kalian. Ini ada switch. Nah, lalu ini hub. Switch sama hub itu sama saja. Lalu di sini wireless device, itu bisa WiFi. Ini connection isinya kabel dan lain sebagainya. Ini end device itu bisa komputer, laptop. Security untuk keamanannya. Ini one emulasi. Ini custom. Nah, seperti itu. Ini adalah menu-menu yang ada di Cisco Packet Tracer yang bisa digunakan untuk untuk mengkonfigurasi atau mensimulasikan alat. Jadi dengan Cisco ini kita nggak usah beli mahal-mahal alat untuk membuat sebuah jaringan. Jadi kita udah disediakan device-nya oleh mereka. Oke, kita lanjut membuat VLAN. Langkah pertama untuk membuat VLAN itu adalah kita menyimpan switch di tampilan atas. Tampilan sini nih. Switch ini adalah switch. Kalian klik switch. Nah, lalu pilih yang ini nih. Switches. Klik aja. Lalu klik di sini. Nah, jadi klik caranya itu klik lalu klik di sini simpan. Nah, setelah itu ini kita akan menghubungkan komputer. Kan fungsi switch adalah untuk menghubungkan sebuah jaringan. Jadi yang dihubungkannya apa adalah komputer. Klik and device, pilih yang generik aja. Klik di sini. Kita misalkan akan membuat virtualan
lab komputer dengan ruang guru misalkan. Ini adalah komputer. Nah, kita kasih aja dua-dua dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti ini dihubungkan. Jadi switch ini kan untuk menghubungkan komputer, menghubungkan via kabel. Artinya kita harus menghubungkan komputer-komputer ini ke switch agar bisa saling terhubung dengan media kabel. Nah, klik ini yang kayak halilintar ini. Di sini ada banyak jenis kabel. Ini automatically, ini console, ini adalah strike, ini adalah cross. Biasanya kalau lebih dari satu itu menggunakan strike. Klik strike. Nah, klik di komputernya. Nah, di sini pilih fast Ethernet 0. Kita sambungkan ke switch-nya. Pilih yang ini 0/1 itu adalah port 1. Nah, lanjut ya, semua dihubungkan. Ini switch 0 ya. Ini ke port 2. Nah, semua ini kan ke port 3 sama. Ini juga flash Ethernet masukkan ke port 4. Jadi yang sebelah sini itu 1 2, yang sini 3 4. Oke. Kita blok geser seperti ini nih. Saya bloknya klik aja di blok seperti ini. Lalu geser. Oke. Kita tandai. Misalkan di sini itu adalah komputer lab. Misalkan, oke. Nah, klik place note, klik di sini. Misalkan ini ruang guru. Klik lagi di sini. Lab komputer. Nah, udah klik lagi di sini. Nah. Oke, kita ini lab komputer, ini ruang guru. Berarti kita sudah punya dua ruang, yaitu lab komputer dengan ruang guru. Nah, dihubungkan dengan satu switch. Nah, fungsi switch itu begini. Jika komputer ini terhubung ke dalam switch, artinya semua komputer bisa saling terhubung. Ini komputer PC 0 dengan PC 2 bisa saling terhubung. Nah, sementara kita ingin memisahkan ruang guru dengan lab komputer agar tidak saling terhubung dengan menggunakan satu alat. Nah, disitulah fungsi dari VLAN. Nah, itu ya fungsi VLAN itu. Jadi, di sini seolah-olah semua komputer itu saling terhubung, tapi pada kenyataannya secara logika ini tidak bisa saling terhubung. Itu dipisahkan dengan VLAN. Itu ya fungsi VLAN. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut kita membuat setting VLAN. Tapi sebelum setting VLAN kita harus menentukan dulu. Setiap komputer itu harus punya IP address. Fungsinya untuk apa? Jadi IP address sebagai tanda pengenal. Misalnya komputer 0 nih, ini nggak bisa saling berhubungan dengan komputer 1 karena dia tidak punya pengenal. Jadi diibaratkan si komputer ini tuh apa namanya? Telepon, HP ya. HP itu tidak akan bisa saling berkomunikasi kalau tidak ada nomor teleponnya. Ya, maka dari itu setiap komputer kita harus memberikan nomor teleponnya. Ya, kalau dalam jaringan dalam komputer itu disebut dengan IP address. Bagaimana? Kita kasih tanda dulu ya, yang kita tandai ya, yang ini itu IP address-nya 192.168.10.2. Terus yang ini misalnya 192.168.10.3. Ini 192.168.20.2. Yang ini 192.168.20.3. Oke ya. Nah, ini nih IP address komputer ini. IP address komputer ini. Ya.
Caranya diklik tahan seperti ini ya. Tapi harus pindahin dulu ke menu ini. Klik tahan. Nah, ini jadi setiap ini penandanya ya. Ini 192.168.10.2, ini 10.3, ini 20, ini 20. Artinya ini itu, nah dalam ini itu adalah satu segmen. Artinya ini hanya bisa berhubungan dengan komputer ini. Karena satu segmen kan sama IP address-nya. Ini juga sama. Nah, ini kan 10.3 ini 10. Berarti sama satu segmen. Ini berarti satu IP address. Jadi satu ruangan. Nah, jadi dengan seperti ini tidak akan bisa berhubungan. Nah, oke, ini baru label ya. Ini ingat ini baru label. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan IP-nya? Kalian klik si PC-nya ini. Nah, muncul seperti ini. Lalu pilih desktop. Nah, pilih IP configuration. Di sini klik 192.168.10.2. Lalu klik tab pada keyboard. Nah, keluar subnet masknya seperti ini. Close. Oke, di close. Ini juga sama, kasih IP address. Desktop IP 192.168.10.3 tab. Seperti ini. Oke, ini juga sama, kasih IP address 192.168. Oh ya, kita samain aja ya IP addressnya, maaf ya, 10.3.4. Nah, klik di sini. Nah, otomatis kalau klik di sini otomatis ada subnet masknya. Nanti kalian belajar di mata pelajaran lain tentang bagaimana kelas IP address dan subnet masknya. Oke, ini kita ubah ya jadi 10 aja dah, biar tahu perbedaan pilan. Ini 10.5. Oke. Nah, ini 192.168.10.5. Oke. Nah, ini semua si PC atau komputernya di ruang guru dengan di lab komputer sudah diberikan IP address. Artinya di ruang guru ini bisa berkomunikasi dengan di lab komputer karena IP address-nya ini satu segmen. Ini satu segmen. Buktikannya gimana? Kita buktikan ya. Misalkan ini cara ngetesnya seperti ini. Klik yang plus ini, klik tambah amplop, klik di sini, nih, lalu klik ke sini, nih, ini tulisannya yang di bawah ini successful seperti ini. Sementara kita ingin membedakan, sementara kita ingin membedakan lab ruang guru dengan lab komputer, ingin memisahkan. Artinya si ruang guru ini nggak bisa mengakses ke lab komputer, begitu juga si lab komputer nggak bisa mengakses ke ruang guru. Nah, ini kan IP address-nya satu segmen nih, ini